Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namang Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Karena akan ada diskusi-diskusi seru selanjutnya, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe. Terima kasih kepada Pak Arif, Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila yang telah berkenan mengisi acara Genial ID. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah menghadiri kegiatan ini. Perlu diketahui bagi yang baru bergabung bahwa Genial ID ini merupakan portal berita dan portal pemikiran. Sebagai portal berita, Genial ID menawarkan informasi-informasi dan juga sebagai portal pemikiran juga membuka ruang bagi siapapun untuk menawarkan gagasan, ide dalam bentuk tulisan. Tentu saja tulisannya yang berada dalam satu napas yang sama antara keislaman dan keindonesiaan. Nah, Genial ID ini di tengah pandemi kita manfaatkan waktu dengan menggelar berbagai diskusi. Di antaranya nanti secara rutin diskusi seri filsafat. Sudah 2 kali digelar diskusi seri filsafat, itu dilaksanakan setiap malam Jumat. Jadi malam Jumat yang bagi sebagian orang dianggap angker, Pak Arif, kita Ya, Mas. jadikan malam sebagai malam diskusi filsafat. Kemudian kita juga ada diskusi-diskusi untuk membahas isu-isu aktual. Kemudian ini dengan Pak Arif ini kita akan berdiskusi tentang diskusi Pancasila menurut pendiri bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas Pancasila juga dari ide Soekarno, proklamator, Bapak bangsa kita, sebagai sintesa dari keislaman, nasionalisme, dan sosialisme. Sebagai pengantar, kita ketahui bahwa Bung Karno perjalanannya sangat luar biasa. Sebagai pemikir yang kosmopolit, beliau mengambil, menyerap berbagai pemikiran, ide, dan gagasan yang saat itu berkembang. Dan saya pikir Bung Karno sangat luar biasa. Misalkan saat berguru kepada host Cokro Aminoto, bagaimana beliau belajar menyerap informasi yang luar biasa tentang keadilan Islam. Kemudian beliau juga aktif berdiskusi waktu di Bandung dengan pemikir Islam kontemporer yaitu Ahmad Hasan. Yang kemudian saat Bung Karno dibuang ke ND juga oleh Belanda, Bung Karno melakukan korespondensi dengan Tuan Hasan. Kemudian waktu Bung Karno dibuang ke Bengkulu, beliau juga aktif di Muhammadiyah, bahkan menjadi ketua majelis pengajaran Muhammadiyah. Kemudian beliau juga sangat intensif berinteraksi dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Jadi perjalanan pemikiran keislaman Bung Karno sangat luar biasa, dari SI, kemudian dari Persatuan Islam, dari Muhammadiyah, dan dari Nahdlatul Ulama. Kemudian pikiran nasionalisme dan sosialisme Bung Karno juga demikian. Bahkan ketika ditanya siapakah sebenarnya Soekarno, apakah nasionalistikkah atau islamiskah? Nah, nanti kita akan bahas lebih mendalam dengan Pak Arif bagaimana sebenarnya sintesa Islam, nasionalisme, dan sosialisme. Kita ketahui bahwa nasionalisme Bung Karno itu bukan nasionalisme chauvinistik, tapi nasionalisme yang bertujuan untuk membahagiakan umat manusia. Kemudian sosialisme Bung Karno juga ini sangat luar biasa. Di situ terserap ide-ide bagaimana mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Agar langsung kepada pemateri, saya persilakan kepada Pak Arif dari Direktur Studi Pemikiran Pancasila, waktu 30 menit mungkin Pak Arif. Kemudian kita akan berdiskusi dengan partisipan. Kepada Pak Arif saya persilakan waktu sampai jam 20:20. Silakan Pak Arif. Terima kasih Mas Yayan Sofyan, pemimpin umum Genial ID yang sedang naik daun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Salatullah wa salamuhu ala khairil anbiya wa imamil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan banggakan teman-teman semua,
peserta diskusi pendiri bangsa edisi perdana, yang pada malam hari ini kita akan mendiskusikan kembali gagasan Bung Karno tentang Pancasila sebagai sintesa antara Islam, nasionalisme, dan sosialisme. Ya, diskusi pendiri bangsa ini akan kita adakan, insya Allah, selama 5 sesi, Mas Sofyan ya. Selama 5 sesi, dan kita akan fokus pada pemikiran Pancasila Bung Karno, terutama Soekarno Muda, begitu. Karena memang kalau kita ingin mendapatkan mutiara dari Pancasila, maka kita harus menyelam ke dalam historisitas pemikiran dari Soekarno Muda. Baik, agar diskusi kita membawa berkah, manfaat, dan bisa dihadiri langsung oleh ruh dari Soekarno, maka kita awali diskusi ini dengan hadiah Al-Fatihah ya kepada teman-teman Muslim ya, kepada Bung Karno. Semoga amal ibadah beliau selalu mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Presiden Soekarno. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pertama saya akan memberikan atau menyampaikan pengantar terlebih dahulu kenapa mendiskusikan pemikiran Pancasila Soekarno itu menjadi sesuatu yang penting ya, di tengah berbagai kesalahpahaman dan ketidakpahaman masyarakat kita, terutama generasi muda atau terutama umat beragama tentang butir-butir mutiara dari pemikiran Soekarno ini. Saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu, lalu yang kedua kita akan masuk di dalam sesi pertama, kelas atau diskusi Pancasila Soekarno ini yang akan menghadirkan fase atau tema pertama dari pemikiran Pancasila Soekarno yang lebih bersifat historis ya. Jadi malam hari ini kita akan mendiskusikan apa yang saya sebut sebagai genealogi pemikiran Soekarno tentang Pancasila. Ya. Jadi kita akan menggali ya, akar dari pemikiran Bung Karno tentang Pancasila. Jadi kalau Bung Karno adalah penggali dari Pancasila, maka kita pada malam hari ini akan menggali akar pemikiran dari Soekarno, sehingga kemudian beliau pada tanggal 1 Juni 45 menggagas sebuah ide yang sangat monumental, yang abadi ya, yang perennial ya, yang kemudian kita sebut sebagai Pancasila dan disahkan sebagai dasar negara. Baik, yang pertama adalah pengantar teman-teman ya. Jadi kenapa mendiskusikan kembali atau memahami ide Soekarno tentang Pancasila itu menjadi penting ya, karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena saat ini kita mengalami satu tuna pemahaman ya terhadap pemikiran para pendiri bangsa, terutama Soekarno ya. Hal ini bisa kita lihat di dalam kontroversi ya yang berkisar pada isu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Ya, di dalam RUU HIP itu pasal 7 ayat 2 ya menetapkan ya di dalam rancangannya yang sekarang sudah dihapus ya, akan dicabut dan diganti dengan rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tetapi di dalam rancangan undang-undang itu ya pasal 7 ayat 2 ditetapkan bahwa Trisila yakni sosionasionalisme, sosiodemokrasi dan ketuhanan yang berkebudayaan ya, dan Ekasila yakni gotong royong
ditetapkan sebagai ciri-ciri pokok Pancasila. Gitu. Ini kemudian ditolak oleh sebagian besar elemen bangsa ini karena memang sebagai ide dari seorang pendiri bangsa, baiknya kemudian didiskusikan ya, sehingga ketika kita ingin menetapkan sebuah ciri-ciri pokok Pancasila di dalam undang-undang, maka hal itu harus menjadi sebuah kesepakatan nasional. Jadi menurut saya gagalnya RUU HIP terutama karena ada Trisila dan Ekasila sebagai ciri pokok dari Pancasila yang memang merupakan ide Soekarno ya. Ini bukan karena bahaya dari Trisila dan Ekasila itu sendiri ya, tetapi karena memang itu tidak menjadi bagian dari konsensus elemen-elemen bangsa ya, terutama kelompok Islam dan kelompok-kelompok yang lain begitu. Sedangkan ide-ide Trisila dan Ekasila sendiri ini melampaui tuduhan-tuduhan yang sedang berseliweran ya di media sosial atau media massa kita yang menyatakan misalnya bahwa Trisila dan Ekasila ini adalah ide-ide komunistik atau bahkan ateistik gitu. Teman-teman tentu perlu ketahui bahwa penempatan atau penyematan ketuhanan yang berkebudayaan sebagai bagian dari Trisila ini tidak secara khusus merupakan ide dari Bung Karno sendiri, melainkan ide dari para pengkaji pemikiran Soekarno. Soekarno di dalam pidato 1 Juni menyebut sila ya, dalam tanda petik ya, sila ketiga dari Trisila itu adalah ketuhanan. Dan ketuhanan di dalam Pancasila Soekarno bukanlah ansih ketuhanan yang berkebudayaan, melainkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang berkebudayaan itu lebih beliau tempatkan sebagai amal ya dari iman Soekarno, iman kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, nanti di sesi selanjutnya kita akan membahas secara khusus ya tentang ide Soekarno mengenai ketuhanan ya yang banyak disalahpahami. Jadi memang banyak orang yang salah paham dengan pemikiran Soekarno ya, misalnya kemudian ada Habib Rizik Syihab ya, pimpinan Front Pembela Islam yang karena tidak memahami argumentasi ya, raison d'être ya, kenapa Soekarno menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima di dalam Pancasila 1 Juni. Ya. Kemudian Habib Rizik menyatakan bahwa Bung Karno telah menempatkan ketuhanan di pantat ya. Di pantat itu di bawah gitu. Hal ini berbeda dengan rancangan Pancasila Piagam Jakarta yang menempatkan ketuhanan di kepala atau di sila kelima. Nah, Habib Rizik dengan segala hormat ya tidak memahami atau kurang memahami alasan Soekarno yang menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima itu dalam kerangka menempatkan ketuhanan sebagai dasar bagi sila-sila di atasnya. Jadi kalau di bawah itu kan tidak selalu pantat, teman-teman ya, betul nggak? Ya kan, akar itu di bawah. Pancasila letaknya di mana? Di bawah, di dasar gitu. Bukan di atap, tapi di dasar. Jadi ketuhanan sebagai sila kelima itu merupakan dasar bagi kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Itu adalah kerangka pemikiran Soekarno. Nah, pada malam hari ini kita akan menggali ya apa yang saya sebut sebagai genealogi dari pemikiran Soekarno tentang Pancasila. Bisa di-share Mas ininya, slide-nya? Ya, jadi memang kalau kita ingin memahami pemikiran Soekarno tentang Pancasila ya, menurut saya next ya, langsung next. Menurut saya kita tidak cukup ya dengan membaca pidato 1 Juni ya yang beliau sampaikan di depan sidang BPUPK ya. Jadi pidato 1 Juni itu adalah gong ya. Deklarasi saja ya, pewartaan ya. Jadi
Soekarno mengabarkan ya kabar gembira yang selama berapa tahun itu? Ya, sekitar 30 tahun beliau geluti gitu. Jadi ide Soekarno tentang Pancasila pada 1 Juni itu merupakan titik kulminasi ya dari pergulatan intelektual beliau terutama sejak dekade 20-an. Nah, untuk memahami genealogi dari pemikiran Soekarno tentang Pancasila, kita perlu memahami konstruksi pemikiran Soekarno dalam konteks kesejarahan dari intelektualismenya ya. Beberapa peneliti Soekarno kemudian menetapkan 3 fase pemikiran dari Soekarno, terutama Soekarno muda ya. Ada fase nasionalistik di mana Soekarno muda menemukan nasionalisme sebagai ideologi politik yang akhirnya dia pilih sebagai ideologi utama yang diperjuangkan sampai akhir hayatnya. Fase pertama ini terjadi di kisaran tahun 1926 sampai 30 ya. 26 ini adalah fase di mana ini 1920 malah ya. Jadi kalau 1920 ini adalah fase di mana Soekarno mulai kuliah di ITB Bandung ya, lalu kemudian bertemu dengan Daus Dekker ya, Cipto Mangunkusumo ya kan, dan akhirnya mendapatkan inspirasi tentang nasionalisme sebagai sebuah ideologi yang kemudian dia pilih setelah sebelumnya Soekarno tadi Mas Sofyan menyampaikan bahwa Soekarno juga adalah aktivis Sarekat Islam. Jadi pertama kali bertemu dengan ideologi politik ya, memang Soekarno bertemu dengan sosialisme Islam ya kan, ketika beliau sekolah SMA ya di Surabaya gitu. Jadi ini menarik ini, memang sejak awal ya Gen sebagai ideolog dunia itu sudah potensial ya di dalam diri Soekarno remaja ya. Umur 16 tahunan ya, pada usia ketika beliau sekolah SMP di Surabaya ya, Soekarno pertama kali menulis di majalahnya Sarekat Islam ya, dan menulis tentang perlawanan terhadap penjajahan ya melalui atau berdasarkan Islam gitu. Jadi ketika pada awalnya memang Soekarno ini seorang aktivis sosialis Islam, tetapi kemudian sosialisme Islam itu lalu dalam tanda petik ditinggalkannya begitu karena dia menemukan nasionalisme sebagai ideologi yang menurut dia itu lebih tepat ya demi tercapainya persatuan nasional. Jadi memang kalau kita baca tulisan monumental beliau yang kemudian oleh saya jadikan sebagai akar genealogis dari ide tentang Pancasila, yakni nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, ya, yang beliau tulis tahun 1926 di majalah Suluh Indonesia. 26 itu berarti umur 25 ya kan. Mas Yayan umur 25 udah nulis makalah apa, Mas? Saya 25 masih nulis catatan harian. Saya semester 7 udah nulis opini di Tempo, Pak Arif. Itu umur berapa itu? Sekitar 24-an ya. Lumayan lah. Wah, luar biasa ini. Itu umur 45 jadi presiden ini. Ya, jadi umur 25 itu Soekarno ini kalau menurut saya ya, ini salah satu tulisan yang paling monumental ya dari seorang intelektual bernama Soekarno ya. Nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Coba langsung next, Mas. Langsung aja next. Next. Kita langsung masuk ke jantung ya. Jantung dari diskusi kita. Next. Nah ini Mas ya. Jadi tadi matriks. Balik lagi yang tadi matriks ya. Jadi ini adalah abstraksi saya atau skematisasi saya terhadap tulisan nasionalisme, Islamisme, Marxisme ya. Jadi
kenapa Soekarno menulis makalah ini? Karena beliau mengalami kegelisahan ya ketika 3 ideologi besar dunia yang hadir ke Indonesia itu saling bertubrukan gitu. Jadi kelompok Islam ya, tentu hal ini diwakili oleh Syarikat Islam ya kan, meskipun juga ada Nahdlatul Ulama ya, ada Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama lahir di tahun yang sama ya, tetapi sebelumnya ada Nahdlatul Wathon ya, yang merupakan cikal bakal dari Nahdlatul Ulama yang dikembangkan oleh Kiai Wahab Hasbullah gitu. Nah, kelompok Islam ini menaruh kecurigaan ya terhadap kelompok Marsian atau kelompok sosialis, dan tentu adalah kelompok komunis ya, karena bagi mereka Marxisme itu bersifat religius gitu ya, sehingga kemudian hal ini bertentangan dengan Islam ya. Kemudian juga sama ya, kelompok nasionalis juga memiliki kecurigaan ya kepada kelompok Islam ya, yang lebih ingin katakanlah memperjuangkan pan-islamisme ya. Pan-islamisme ini adalah sebuah ideologi keagamaan atau ideologi Islam yang ingin membangun sebuah cakupan kejayaan Islam yang supranasional begitu. Kalau sekarang ini bentuknya adalah gerakan khilafah Islamiyah yang bersifat transnasional. Demikian juga kelompok Marsian juga melakukan kritik ya terhadap kelompok Islam dan nasionalis ini. Sehingga kemudian ketika Soekarno di Bandung dan menemukan nasionalisme sebagai ideologi yang menurut dia sangat tepat, karena nasionalisme itu adalah ideologi yang berorientasi pada persatuan nasional begitu ya, sehingga kemudian Soekarno dengan sadar ya memilih nasionalisme sebagai ideologi utama yang dia perjuangkan ke depan gitu. Baik, izinkanlah saya membacakan apa yang saya sebut sebagai matriks ide, matriks 3 ide yang kemudian oleh Soekarno disintesakan ya. Ini menurut saya sebuah ijtihad brilian dari seorang pemuda umur 25 tahun ya, yang menurut saya akhirnya sintesa ini menginspirasi beliau untuk merumuskan Pancasila. Jadi sebenarnya di dalam Pancasila itu ada 3 ideologi besar yang menjadi pilar ya dari Pancasila itu, yakni yang pertama adalah ideologi keagamaan yang terrepresentasi di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua adalah ideologi kebangsaan ya, yang terrepresentasi di dalam sila kebangsaan dan kemanusiaan ya. Kemudian yang ketiga adalah ideologi sosial ekonomi yang terrepresentasi atau tercerminkan di dalam sila keadilan sosial dan demokrasi. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut ya. Ini yang kemudian oleh Soekarno disebut sebagai Trisila. Nah, balik lagi ke dalam NIM atau nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Kalau kita lihat ya, di dalam matrik yang saya buat ini, ya ada 3 ideologi besar, yakni nasionalisme, Marxisme, dan Islamisme ya. Kenapa saya tempatkan urutannya seperti ini? Karena ini mengacu kepada urutan Pancasila Soekarno ya, di mana nasionalisme menjadi nilai yang diletakkan di dalam sila-sila yang awal, lalu Marxisme ini menginspirasi sila-sila keadilan sosial atau kesejahteraan sosial ya, yang diletakkan di tengah, dan Islamisme yang tercermin di dalam nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa yang beliau letakkan sebagai sila di akhir atau sebagai dasar gitu. Nah, di tengah 3 ide ini ya terdapat titik perbedaan dan titik persamaan ya. Nasionalisme ya mementingkan bangsa ya. Nasionalisme sebagai sebuah ideologi ini mementingkan bangsa ya. Tujuannya untuk pendirian sebuah bangsa, sebuah nation yang berdiri secara mandiri ya, merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Nah, yang kedua, tujuan dari nasionalisme juga adalah negara nasional. Jadi secara
apa namanya, kalau dalam bahasa filsafat itu secara ontologis nasionalisme memang mengembangkan atau membentuk dirinya sebagai sebuah ideologi kenegaraan gitu ya, sehingga yang paling penting bagi dia adalah pendirian negara nasional. Yang dimaksud dengan pendirian negara nasional adalah pendirian negara persatuan yang menyatukan berbagai kemajemukan yang ada di dalam masyarakat bangsa tersebut. Nah, sedangkan Marxisme sebagai sebuah ideologi sosial ekonomi, ya, ini berangkat dari apa yang oleh Karl Marx disebut sebagai materialisme historis, ya, dengan cakupan perjuangan atau cakupan kepedulian yang bersifat internasional, ya. Jadi kalau nasionalisme itu berangkat dari pengandaian tentang pentingnya sebuah bangsa, maka Marxisme berangkat dari pengandaian tentang materialisme yang bersifat historis, ya. Materialisme itu artinya apa namanya, kepedulian terhadap kondisi material yang ada di masyarakat, ya. Kondisi material itu adalah kondisi produksi ekonomi, ya, yang ada di masyarakat yang dibentuk oleh perubahan sejarah gitu kan. Kalau di dalam Marxisme kita mengenal berbagai perubahan modul atau sistem ekonomi, ya, yang dibentuk oleh perubahan sejarah. Di dalam kesejarahan feodal, ya, terbentuklah sistem ekonomi feodalistik, ya kan. Di dalam kesejarahan masyarakat modern kapitalistik, maka muncullah sistem ekonomi kapitalistik. Dan idealnya menurut Marxisme, fase yang terakhir adalah fase komunistik, di mana masyarakat sudah tidak memiliki kelas sosial dan sistem ekonominya berupa sistem ekonomi yang berangkat dari kesetaraan ekonomi. Nah, cakupan dari gerakan Marxian ini juga bersifat internasional, dan ini berbeda dengan nasionalisme, ya kan, yang bersifat nasional. Nah, demikian juga Islamisme sebagai sebuah agama yang lalu menjadi ideologi politik, ya. Jadi bisa kita bedakan antara Islam sebagai agama dengan Islamisme sebagai ideologi keagamaan, ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah Islamisme, yakni Islam sebagai ideologi politik, ya. Islamisme sebagai ideologi tentu lebih mengutamakan spiritualitas atau bermuara atau berangkat dari Tuhan atau teosentrisme, ya kan. Kalau Marxisme materialisme, maka Islamisme adalah teosentrisme gitu, dan ini tentu dalam sekejap pandang bertentangan gitu ya. Demikian juga cakupan dari Islam adalah universalitas umat, ya. Jadi ummatan wahidan, ya. Jadi ini juga berbeda atau bertentangan dengan nasionalisme, dan juga berbeda dengan internasionalisme sosialis, ya. Internasionalisme sosialis, ya, berangkat dari kesatuan global buruh, ya, gerakan buruh, sedangkan universalitas umat dari Islam ini berangkat dari kesatuan umat satu agama, yakni Islam. Nah, jadi titik perbedaan antara nasionalisme, Marxisme, dan Islamisme ini kemudian membuat ketiga ideologi ini tidak bisa bertemu dan membuat ketiga pergerakan dari ketiga ideologi ini juga saling berbenturan. Nah, menariknya karena Soekarno secara eksistensial ini menganut ketiga ideologi ini gitu. Nah, ini yang perlu kita catat, ya. Karena Soekarno secara eksistensial menganut ketiga ideologi ini, maka beliau tidak menemukan benturan itu. Justru sebaliknya, beliau lalu menciptakan atau merumuskan titik temu, ya, dari ketiga ide ini, merumuskan dan menciptakan sintesa dari ketiga ide ini yang sebenarnya menyatu di dalam diri beliau, ya. Karena misalnya di buku Sarinah, ya kan, beliau menyatakan beliau seorang nasionalis dalam ideologi politiknya, sosialis dalam ideologi ekonominya, dan teis dalam ideologi keagamaannya atau keyakinan teologisnya. Beliau seorang teis, seorang muslim gitu.
Nah, oleh karena itu kemudian Soekarno menemukan berbagai titik temu ya di antara ketiga ide ini ya di dalam matrik yang saya buat ini. Ya, jadi misalnya nasionalisme ini memiliki titik temu dengan Marxisme dan Islamisme ya di dalam beberapa hal ya. Yang pertama adalah karena nasionalisme bersifat anti kolonialisme atau anti penjajahan ya. Nah, karena menurut Soekarno, kolonialisme di Indonesia ini merupakan kepanjangan tangan ya dari imperialisme yang merupakan high level ya dari kapitalisme gitu. Jadi kolonialisme yang ada di Indonesia ini tidak hadir dari tangan kosong atau langit yang hampa ya. Kata Soekarno di dalam pidato pledio beliau di pengadilan Belanda di Bandung ya, beliau menyatakan ya di dalam Indonesia Menggugat ya, penjajahan di Indonesia itu seperti seekor naga ya, di mana kepalanya itu memakan sumber daya alam dan sumber daya manusia kita, ya kepalanya ada di Indonesia, badan dan ekornya ada di Eropa. Ekornya adalah kapitalisme, badannya adalah imperialisme, kepalanya berbentuk kolonialisme. Jadi sehingga kemudian kolonialisme yang ada di Indonesia ini juga merupakan praktek dari kapitalisme yang dikritik oleh Marxisme. Sehingga kemudian bertemulah antara nasionalisme dengan Marxisme, karena nasionalisme ternyata menjadi kepanjangan tangan dari kapitalisme. Kritik terhadap kolonialisme sama dengan kritik terhadap kapitalisme. Nah, lalu nasionalisme juga di dalam konteks Soekarno ini juga tidak hanya menyerukan kemerdekaan politik, tapi juga kemerdekaan ekonomi ya, karena menurut Soekarno penjajahan di Indonesia itu sudah menciptakan kemelaratan gitu ya, sehingga kemudian perjuangan atas kemerdekaan secara politik itu menjadi prasyarat bagi kemerdekaan secara sosial ekonomi. Jadi misalnya di dalam Indonesia Menggugat itu, atau di dalam mencapai Indonesia Merdeka, itu Soekarno mengatakan kemerdekaan nasional, ya kemerdekaan nasional itu menjadi jembatan emas bagi perubahan sosial politik atau perubahan struktur sosial masyarakat dari kapitalisme menuju sosialisme. Gitu. Dan ini juga yang menjadi titik temu antara nasionalisme dengan Marxisme. Ya, Soekarno menghimbau kepada gerakan sosialis ya dengan mengatakan bahwa teman-teman sosialis itu kalau ingin memperjuangkan sosialisme harus memperjuangkan nasionalisme dulu gitu. Harus membangun otonomi nasional kata beliau, istilah beliau. Harus memerdekakan bangsa dulu. Kita harus merdeka dulu baru bisa membangun atau membentuk masyarakat sosialis, dan itulah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ya di dalam misalnya desain PNSB atau Pembangunan Nasional Semesta Berencana ya. Itulah yang dilakukan Presiden Soekarno di dalam apa yang beliau sebut sebagai Manipol Usdek, Manifesto Politik Undang-Undang Dasar Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia ya. Manipol Usdek adalah tafsir atas Pancasila era Presiden Soekarno. Kata Soekarno di dalam pidato Jarek ya, Jalannya Revolusi Kita pada tahun 1960 ya, 17 Agustus 60, beliau mengatakan, ini Mas Sofyan ini sebagai seorang ustadz ini wajib untuk mencatat ya, kata Soekarno, kalau Pancasila kita ibaratkan sebagai Al-Qur'an, ini kontroversial ini. Ini di zaman 212 ini pasti akan jadi fitnah ini, pidato Soekarno ini. Beliau mengatakan, kalau Pancasila kita ibaratkan sebagai Al-Quran, maka Manipol Usdek kita ibaratkan sebagai hadis sahihnya. Wah, hadisnya sahih gitu loh. Ini bukan doif lagi ini Manipol Usdek, kata Bung Karno gitu. Jadi selain Manipol Usdek hadisnya doif ya.
Tapi Bung Karno kemudian memberi catatan, ini jangan sampai ada yang mengatakan Soekarno mengatakan Pancasila adalah Al-Quran loh ya. Gitu. Saya hanya menyatakan kalau kita ibaratkan Pancasila itu sebagai Al-Quran, artinya sebagai kitab haluan, ya, haluan berbangsa, ya, kitab suci di dalam berbangsa, maka Manipal Ustik itu adalah hadis sahihnya, cara kita dalam membaca dan melaksanakan kitab suci itu. Nah, artinya apa? Memang Soekarno di dalam dirinya seorang sosialis. Ya, tetapi kemudian beliau misalnya di tulisan ini juga ya, tulisan NIM ini membedakan antara materialisme historis dengan materialisme filosofis ya. Nah, ini yang perlu kita catat ya, sehingga tidak termakan hoax ya. Jadi Bung Karno membedakan antara materialisme historis yang beliau anut sebagai metode berpikir, sehingga kemudian beliau menjadikan saya tulis di media Indonesia itu ya tentang Soekarno, Trisila dan Pancasila ya, beliau menurunkan ya, mempraksiskan nasionalisme dan demokrasi itu di dalam apa yang beliau sebut sebagai masyarakat ya. Di dalam konsep beliau tentang masyarakat yang kemudian diistilahkan dengan kata sosio. Pak Arif, kita waktu 3 menit lagi untuk selanjutnya diskusi. Oke. Ya. Jadi materialisme historis itu adalah pandangan yang kemudian dianut Soekarno di dalam melihat realitas ya. Sehingga kemudian baik nasionalisme maupun demokrasi itu beliau praksiskan di dalam sosio. Sosio itu artinya masyarakat, masyarakat itu artinya kondisi material masyarakat. Kondisi material masyarakat itu artinya kondisi ketimpangan ekonomi, kondisi ketimpangan produksi, ketimpangan konsumsi akibat kolonialisme yang telah menjadi bagian dari kapitalisme. Sehingga kemudian sosionasionalisme itu artinya nasionalisme yang berpijak pada ketertindasan masyarakat, ya, sosiodemokrasi adalah demokrasi yang berpijak pada ketertindasan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah Islamisme ya. Nah, jadi kemudian Soekarno menciptakan titik temu juga ya antara Islamisme dan Marxisme ya. Soekarno menyatakan bahwa di dalam Islam ya, Islam itu secara inheren bersifat sosialistik atau secara inheren bersifat anti kapitalisme, kata Soekarno ya. Di dalam ajaran misalnya larangan terhadap penumpukan harta atau kapital ya kan. Kemudian larangan terhadap riba atau bunga ya. Bunga ini dalam artian bukan bunga bank ya, tapi nilai lebih ya, nilai lebih. Riba itu diartikan sebagai nilai lebih yang oleh Karl Marx dikritik karena itu menciptakan eksploitasi terhadap buruh gitu. Dan juga keberadaan perintah zakat di dalam Islam itu juga merupakan penanda bahwa Islam ini bersifat anti kapitalisme. Demikian juga semua atau seorang Muslim yang sejati tentu adalah nasionalistik gitu. Karena kemudian ya dimanapun dia berada ya seorang Muslim, seorang Kristiani, seorang Katolik, seorang Hindu, seorang Buddha itu pasti mencintai tanah airnya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ketiga ideologi ini bertemu di dalam diri Soekarno gitu. Sehingga ketika dia mengatakan bahwa seorang Muslim juga seorang nasionalis itu artinya dia menunjuk dirinya sendiri sebagai seorang Muslim yang nasionalistik tapi juga sosialistik. Nah inilah yang kemudian ya kalau nasionalisme dan Marxisme ya kan dan demokrasi itu lalu melahirkan Marxisme ya yang beliau rumuskan pada tahun 34 ya kalau enggak 34 gitu. Nah jadi kalau di dalam Pancasila, ini terakhir Mas Sofyan ya, kalau di dalam Pancasila ya kita temukan, kalau boleh saya kerucutkan ya, sebenarnya Pancasila Soekarno ini adalah Marxisme plus ketuhanan. Jadi kalau kita lihat ya, sila kebangsaan dan kemanusiaan ya, ini mencerminkan sosionasionalisme. Ya kan? Sedangkan sila kerakyatan atau musyawarah dan keadilan sosial atau kesejahteraan sosial ini mencerminkan sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Jadi dua ide ini adalah ide
tentang marhainisme atau ide yang beliau sebut sebagai marhainisme. Plus ketuhanan ini menjadi Pancasila. Jadi fase terakhir dari pemikiran Soekarno adalah fase ketuhanan ya. Kalau yang kedua adalah fase marhainisme ya, ketika beliau di tahun 30-an awal itu terlibat di dalam pendirian Partindo ya, Partai Indonesia Raya, di mana Soekarno diamanahi oleh para pengurusnya ya, setelah pulang keluar dari penjara itu diamanahi untuk membentuk atau merumuskan sebuah ADART gitu, dan dari situlah beliau merumuskan marhainisme. Nah, tetapi fase terakhir dari perjalanan intelektual beliau adalah ketika dibuang atau diasingkan di ND ya, dan di ND itulah beliau menemukan ketuhanan ya, sebagai kondisi ruhaniah yang beliau hayati, sebagai kondisi intelektual keagamaan yang akhirnya membuat beliau menetapkan ketuhanan sebagai ide terakhir yang menyempurnakan perjalanan intelektualnya. Jadi sekali lagi saya tegaskan ini kepada orang-orang yang menyebut Pancasila itu sekuler ya, terutama Pancasila Soekarno itu sekuler gitu. Saya tegaskan ini berdasarkan penelitian historis saya yang insya Allah bulan depan akan terbit ya, bukunya diterbitkan oleh Gramedia insya Allah ya. Saya tegaskan bahwa tanpa ketuhanan tidak akan pernah ada Pancasila di dalam ide Soekarno, di dalam pemikiran Soekarno. Gitu. Jadi justru ketuhananlah yang membuat marhainisme itu lalu Pak Arif ter-unmute. Suaranya Pak Arif ter-unmute tadi. Mungkin Pak Nehemia bisa dibuka suara Pak Arif. Oke. Ya, jadi ketika pada 1 Juni beliau menawarkan ya 5 sila ya, di mana ketuhanan itu menjadi sila kelima, itu artinya ini gitu ya. Artinya ketuhanan menjadi dasar bagi keempat sila di atasnya ya. Bung Hatta ya misalnya di dalam buku beliau tentang pengertian Pancasila ya, beliau lalu membaca maksud dari Soekarno itu ya dengan memilah 2 dimensi di dalam Pancasila Soekarno. Yang pertama adalah dimensi politik, yakni dimensi yang menjadi sifat dasar dari Pancasila. Kalau istilah birokrasi itu tupoksi dari Pancasila itu dimensi politik ini, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah dimensi etis. Ya, jadi dimensi etis ini adalah dimensi ketuhanan. Makanya Romo Triarkara ini juga kemudian berusaha membaca maksud Soekarno itu dengan sepakat mengatakan bahwa memang betul ketika Bung Karno menempatkan ketuhanan sebagai dasar ya, sebagai dasar bagi Pancasila itu karena ketuhanan bukanlah karya langsung dari negara. Ya, melainkan karya tidak langsung. Karya langsung itu artinya negara ini kita dirikan ya sebagai negara nasional ya, bukan negara agama ya. Negara nasional kita dirikan terutama untuk mewujudkan dimensi politik dari Pancasila. Kita mendirikan negara itu untuk apa? Untuk nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Bukan terutama untuk mewujudkan atau menerapkan hukum Tuhan. Ini kalau kita memang sepakat mendirikan negara nasional. Tetapi tidak berarti negara nasional yang bukan merupakan karya langsung dari ketuhanan itu bersifat sekuler, karena ternyata dimensi politik dari Pancasila, terutama Pancasila Soekarno, itu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Nah, tetapi kemudian ketika rancangan ini disempurnakan, urut-urutannya saja loh ya, urut-urutannya saja oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 45, maka menjadi semakin sempurnalah ya gagasan Pancasila itu. Pada diri Soekarno ya ketika berpidato 1 Juni maka ketuhanan menjadi dasar, tapi kemudian di dalam Panitia 9 di mana ketua rapatnya adalah Soekarno, ketuhanan diangkat menjadi causa prima ya, menjadi sebab utama bagi sila-sila di bawahnya.
Nah, seperti itu Mas Sofyan dan teman-teman, sehingga kemudian Pancasila ini sebenarnya merupakan sintesa dari ideologi-ideologi besar, ya, terutama 3 ideologi besar itu, yakni Islamisme, nasionalisme, dan sosialisme, ya. Karena Marxisme di sini memang sebagai teori politik atau teori sosial ekonomi itu memang sudah dikembangkan menjadi ideologi tersendiri, yakni sosialisme. Nah, sosialisme di dalam Pancasila itu seperti apa? Ya, sosialisme demokratik, sosdem, ya, sosialisme revisionis, ya, bukan sosialisme komunistik. Jadi sosialisme di dalam Pancasila itu sudah direvisi oleh ketuhanan, ya kan, oleh ideologi ketuhanan, ideologi keagamaan, oleh ideologi nasional, oleh ideologi atau nilai-nilai demokrasi, sehingga kemudian dia sudah bukan lagi sama sekali cerminan dari komunisme. Gitu. Mungkin nanti satu saat kita akan memahami lebih dalam, ya, bagaimana epistemologi dari Pancasila ini yang bersifat sintetis, ya. Ada Pendeta Eka Dharma Putra yang sudah menulis buku khusus tentang ini, sehingga kemudian kita akhirnya bisa memahami dan tidak bersifat oposisi biner, ya, di dalam membaca Pancasila ini. Terima kasih teman-teman, Mas Sofyan. Bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif atas pemaparannya yang luar biasa tentang pemikiran Bung Karno dan kemudian menjadi pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Ini semakin menegaskan bahwa memang tadi saya di pembukaan menyampaikan bahwa Bung Karno ini memang seorang pemikir dan tokoh yang kosmopolit, ya, luar biasa. Paling tidak ditandai oleh 2 hal. Pertama, keluasan pergaulan Bung Karno yang melampaui sekat-sekat primordialisme dan sektarianisme. Bagaimana Bung Karno bergaul dengan tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh nasionalis, juga tokoh-tokoh sosialis. Bagaimana Bung Karno dalam perjalanannya bergaul dengan Hos Cokroaminoto, dengan Ahmad Dahlan, dengan Ketua Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur, kemudian juga dengan tokoh Persis. Bahkan ketika dibuang ke ND, beliau bergaul dengan pastor. Di saat yang sama beliau melakukan korespondensi dengan tokoh Islam saat itu. Kemudian beliau juga kosmopolit dari bentangan cakrawala pemikiran yang luar biasa, yang menjangkau hampir semua bidang, ya, bidang agama, sosial, politik, ideologi, teknologi, ekonomi, filsafat, sastra, kebudayaan. Ini luar biasa jangkauan pemikiran Bung Karno itu, sehingga beliau begitu percaya diri, kalaupun datang ke Amerika, ke Rusia, itu percaya diri dan menawarkan gagasan Pancasila kemana-mana. Nah, kita buka diskusi, kita masih punya waktu 30 menit. Saya persilakan untuk biar diskusinya komunikatif, mungkin langsung. Tapi kalau ada yang tidak bisa menyampaikan secara langsung bisa nulis pesan di room chat. Tapi saya buka dulu untuk yang mau menyampaikan diskusi secara langsung. Silakan melambaikan tangan atau mau bersuara langsung. Pak Nehmia mungkin dibuka sementara unmute-nya, mungkin ada yang mau atau mau menulis di room chat, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau saya sedikit buka dulu nih. Ada dari room chat ini Pak Arif, ya. Ya, silakan, Mas. Dari Pak Nur Hojim Agam, beliau mengatakan bahwa kalau Marxisme itu masuk dalam pemikiran Bung Karno, ini fitnah kepada Bung Karno. Yang tepat itu bukan Marxisme, tapi yang tepat itu Marxisme. Ini kata Pak Nur Hojim Agam. Bagaimana tanggapan Pak Arif langsung saja sebelum sambil menunggu yang lain? Ya, jadi ini bukan fitnah, ya. Bung Karno sendiri yang nulis, ya kan? Jadi beliau menulis nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme.
Jadi ini tidak fitnah. Adapun kemudian Marxisme itu jadi seperti ini kan teman-teman kan. Pertama, cakrawala dari pemikiran Soekarno ini memang terentang ya dari Islamisme, nasionalisme, dan Marxisme. Artinya beliau baca itu Marxisme itu gitu ya. Beliau jadikan metodologi di dalam Marxisme itu yakni materialisme historis itu sebagai metode berpikir ya, tetapi beliau buang beberapa asumsi filosofis dari Marxisme itu, misalnya keharusan revolusi atau keharusan mencapai masyarakat komunis ya, atau sifatnya yang bersifat materialis dalam artian ateis ya, itu beliau buang semua. Itu yang pertama ya. Yang kedua kemudian akhirnya beliau memang melampaui Marxisme itu ya. Gitu. Jadi pada awalnya beliau belajar Marxisme menggunakan materialisme historis ya sebagai metode berpikir, tapi beliau melampaui Marxisme itu. Jadi memang ada tepatnya Pak Nur Khozin ini. Ya, jadi memang ideologi dari Bung Karno bukan Marxisme. Saya tidak mengatakan ideologi Bung Karno itu Marxisme ya. Bung Karno ideologinya Marxisme. Nah, Marxisme ini merupakan hasil sintesa ya antara nasionalisme, ya kan, demokrasi dan sosialisme. Ya. Sehingga kemudian Marxisme sendiri itu juga bukan Marxisme. Gitu. Nah, tetapi kemudian memang ini soal Marxisme ya perlu kita clearkan ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya. Ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah Marxisme, yang kedua komunisme, yang ketiga sosialisme. Atau sebaliknya ya, Marxisme, sosialisme, dan komunisme. Ya. Marxisme ini memang akhirnya dijadikan ideologi, tetapi pada awalnya dia adalah pemikiran filsafat ya, atau filsafat kritis ya, yang mengkritisi kapitalisme ya. Di dalam filsafatnya, dalam teori sosialnya, Karl Marx ini menggunakan atau mencetuskan pendekatan materialisme historis. Nah, Bung Karno ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, membedakan antara materialisme historis dan filosofis ya. Materialisme historis adalah seperti yang saya sampaikan tadi ya, analisa antropologis terhadap sejarah ekonomi masyarakat, itu materialisme historis. Sedangkan materialisme filosofis, kata Bung Karno, adalah sebuah asumsi filosofis yang menyatakan bahwa materi itulah yang membentuk ide gitu. Ide itu dibentuk oleh materi, terutama kata Bung Karno ini dinisbatkan kepada Feuerbach ya, gurunya Karl Marx ya, sehingga kemudian ide ketuhanan menurut materialisme filosofis itu hanya bentukan akal gitu. Bentukan materi otak di dalam kepala kita. Nah, Bung Karno menegaskan diri, silahkan dibaca ya di nasionalisme, Islamisme, Marxisme itu, ya Bung Karno menegaskan diri tidak menganut materialisme filosofis, tetapi sekadar menganut materialisme historis. Gitu. Jadi Bung Karno tidak menegasikan ide, nilai-nilai, terutama nilai-nilai ketuhanan ya di dalam kesadaran ilmiahnya ya. Beliau seperti saya sampaikan tadi, beliau adalah titik temu antara ketiga ide itu. Gitu. Titik temu antara ketuhanan, ya, keislaman, kebangsaan, dan terutama sosialisme. Nah, jadi seperti itu, Pak Nur Khozin. Memang betul, saya tidak menyatakan bahwa, tapi kalau kemudian dinyatakan bahwa akar Pancasila Bung Karno itu Marxisme, nah ini juga kurang tepat juga gitu ya. Jadi bukan Marxisme ansih gitu ya, tetapi sintesa antar ketiga ide itu gitu. Jadi misalnya di dalam Pancasila itu ada Marxisme, oh enggak, Marxisme itu sudah mengalami proses pengolahan lebih lanjut ya, kemudian menjadi Marxisme ya, sehingga kemudian lahirlah di dalam Pancasila itu apa yang kita sebut sebagai sosialisme gitu ya. Tentu di dalam sosialisme ada Marxisme, tetapi kalau kita membaca Pancasila itu jangan bersifat oposisi biner ya. Pancasila itu sebagaimana saya sampaikan tadi
adalah sintesa dari ide-ide itu. Gitu. Jadi sosialisme yang ada di dalam Pancasila itu telah religiuskan ya melalui nilai-nilai ketuhanan, ternasionalkan melalui nilai-nilai kebangsaan, terdemokratikkan melalui nilai-nilai demokrasi. Adapun pada awalnya Marxisme itu menjadi salah satu inspirasi ya bagi pengolahan ide-ide Soekarno, itu tidak bisa kita pungkiri. Dan di tahun-tahun itu Bapak ya, sebagian besar tokoh pergerakan nasional kita itu Marxian gitu, tanpa harus menjadi anggota PKI, ya kan. Hos Cokroaminoto itu Marxian, ya. Beliau mengawinkan sosialisme dan Islam gitu, tapi tanpa harus menjadi komunis, tanpa harus menjadi anggota dari PKI. Demikian juga Soekarno. Soekarno bukan anggota PKI karena beliau pendiri PNI, gitu kan. Ideologi utamanya adalah nasionalisme, tapi nasionalisme yang seperti apa? Nasionalisme yang sosialistik. Ini beda dengan PKI yang bersifat internasional kan gitu. Jadi kita tidak bisa hanya membaca satu ide saja di dalam diri Soekarno ya. Ide-ide itu telah tersintesakan gitu ya. Sintesa itu artinya apa? Saling menerima dan memberi gitu, Pak. Marxisme itu menerima dimensi ketuhanan dari Islam, menerima dimensi nasionalistik dari nasionalisme, menerima dimensi demokratik dari demokrasi. Demikian juga sebaliknya, ketuhanan atau ide-ide Islam di dalam diri Soekarno itu menerima ide-ide sosialistik, ya, menerima ide-ide nasionalistik, dan demikian sebaliknya. Jadi pola berpikir sintetis inilah yang perlu kita pahami di dalam diri Bung Karno. Gitu, Mas. Terima kasih Pak Arif, ini menarik ya. Saya sendiri berpandangan bahwa hampir semua pendiri bangsa memang bersentuhan dengan ide-ide sosialistik, karena memang yang bisa melawan kapitalisme saat itu ya memang sosialisme itu sebagai alat untuk melawan penjajahan saat itu. Ini Pak Arif ada pertanyaan pertama dari Pak Abah Suparno. Kira-kira dari tiga pemikiran tadi itu, ada nasionalisme, marxisme, islamisme, kira-kira Bung Karno sendiri pemikirannya lebih cenderung kemana dan lebih dominan yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua dari Ibu Yuliana ya. Ibu Yuliana, apakah sintesa tadi itu antara islamisme, nasionalisme, marxisme atau sosialisme tadi itu, apakah ini kemudian pada ujungnya ada kaitan dengan prinsip Nasakom? Nah, jadi ditarik ke depan gitu ya, dari gagasan itu kemudian ditarik ke depan pada tahun hampir 60-an tentang ide Nasakom itu. Nah, bagaimana pandangan Pak Arif terkait dengan itu? Ya, yang pertama soal kecenderungan Bung Karno lebih kemana ya? Kecenderungannya beliau lebih ke nasionalisme, Pak. Gitu. Jadi Soekarno ini adalah ideolog nasionalisme Indonesia. Gitu. Nah, tetapi nasionalismenya Soekarno itu seperti apa? Nasionalisme Soekarno adalah ya, pertama nasionalisme yang religius. Ya. Tahun 32 ketika Haji Agus Salim mengkritik nasionalisme Soekarno karena beliau mengkhawatirkan nasionalismenya Soekarno ini sama dengan nasionalisme Eropa yang menjadi togut gitu ya. Kalau istilah teman-teman Hizbut Tahrir ya, nasionalisme menjadi togut. Togut itu artinya berhala. Tanah air disembah, bukan lagi Tuhan yang disembah, kata Haji Agus Salim. Mengkhawatirkan itu. Maka Bung Karno dengan bahasa yang sangat lembut menyatakan Tuan Agus Salim tidak perlu khawatir karena nasionalisme yang kita kembangkan ini berbeda dengan nasionalisme Eropa. Ya, nasionalisme Indonesia yang kita kembangkan adalah nasionalisme yang menempatkan kita manusia ini sebagai perkakasnya Tuhan, yang menjadikan kita hidup di dalam roh. Nasionalisme bagi saya sendiri, saya terima sebagai wahyu, dan saya amalkan sebagai bakti. Bakti ini istilah kalau dalam bahasa Islam amal soleh gitu ya. Jadi diterima sebagai wahyu itu artinya bukan kemudian Soekarno ingin jadi nabi ya. Wahyu itu ya ide-ide ketuhanan gitu. Diterima sebagai penghayatan beliau sebagai seorang hamba kepada Tuhan,
dan akhirnya nasionalisme itu beliau hayati secara spiritual. Nah, ini yang penghayatan seperti ini yang luput ya dari misalnya pandangan yang bersifat oposisi binar yang mengatakan bahwa nasionalisme itu pasti bersifat ateis atau sekuler gitu ya. Nah, Soekarno mengembangkan ide yang bersifat genuine, yang bersifat otentik. Itu, Pak. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua juga nasionalisme Soekarno ini nasionalisme yang sosialistik. Nasionalisme yang dibangun demi terwujudnya struktur masyarakat berkeadilan sebagai antitesa dari kapitalisme. Tetapi poros dari ketiga ide itu, di manakah letak Soekarno ada di dalam nasionalisme. Bukan di dalam sosialisme, juga bukan di dalam Islamisme, karena beliau memang seorang nasionalis. Nah, tapi ketiga ide itu menyatu menjadi Pancasila, gitu, Pak. Ketiga ide itu menjadi Pancasila. Pancasila ini sebuah ide tersendiri. Pancasila sebuah ideologi tersendiri yang bisa kita bedakan dengan sosialisme atau Marxisme, komunisme, bisa kita bedakan dengan Islamisme, dan dia di dalamnya itu membentuk sintesa ide-ide yang sudah menyatu. Nanti kita akan diskusikan itu di dalam sesi epistemologi Pancasila ya. Nah, yang kedua soal Nasakom ya. Ya, jadi memang pertama Ibu Yuliani ya, Ibu Yulia, perlu kita bedakan antara Soekarno muda sebagai seorang pemikir ya dengan Soekarno sepuh sebagai seorang presiden. Memang nasionalisme, Islamisme, Marxisme itu kemudian menjadi salah satu inspirasi Soekarno ya di dalam menyatukan ketiga kelompok pergerakan ini. Yang kemudian lalu ketika menjadi presiden, beliau kembangkan menjadi persatuan nasional antara kelompok agama, kelompok nasionalis, dan kelompok komunis ya. Jadi kalau kita bicara Nasakom, ya mungkin nanti ada teman-teman yang mengklarifikasi atau menyempurnakan ya. Nasakom ini adalah upaya Soekarno. Jadi begini Ibu, ketika Soekarno belum menjadi presiden, ya beliau adalah tokoh pergerakan nasional yang melawan penjajahan. Dan ketika Soekarno menjadi presiden, maka beliau bertransformasi menjadi pemimpin dunia ketiga yang berhadapan dengan imperialisme. Nah, imperialisme di sini tentu mengarah kepada Amerika ya sebagai blok kapitalis lah di dalam perang dingin itu ya. Meskipun kemudian dalam perkembangannya Soekarno menawarkan politik jalan ketiga ya, non blok ya, di antara tidak memihak antara kapitalisme dengan atau Amerika dengan Uni Soviet pada saat itu. Tetapi sebagai seorang pemimpin negara ketiga atau dunia ketiga yang berhadapan dengan imperialisme, memang PKI itu menjadi salah satu mitra ya yang akhirnya dipilih oleh Soekarno gitu. Nah, memang hal ini menjadi fakta sejarah ya, terlepas dari berbagai kontroversi yang ada di dalam PKI sendiri sehingga kemudian menjadi partai terlarang ya, tetapi ini memang menjadi fakta sejarah gitu. Tetapi dalam perjalanannya juga hubungan antara Presiden Soekarno dengan PKI ini juga tidak berjalan mulus ya. Kalau Ibu ketahui ya, peringatan pertama hari lahir Pancasila, yakni 1 Juni, ya, jadi 1 Juni diperingati sebagai Harlah Pancasila, itu untuk pertama kali diadakan pada tahun 1964 ya. Diadakan oleh Presiden Soekarno sendiri. Untuk apa? Untuk mengoreksi dan sekaligus menandingi upaya PKI yang ingin menghapus Pancasila. Jadi bulan Mei tahun 64 ya, D.N. Aidit sebagai ketua PKI itu berpidato ya. Dia menyatakan bahwa Pancasila ini masih kita butuhkan untuk mencapai persatuan nasional. Tetapi kalau persatuan nasional sudah terbangun, terwujud, Pancasila tidak perlu kita butuhkan lagi, atau Pancasila tidak kita butuhkan lagi. Ini sama dengan
teori komunisme tentang negara kan. Ya, kalau negara ini kita butuhkan untuk mencapai masyarakat komunis. Tapi kalau masyarakat komunis sudah terwujud, maka negara tidak kita butuhkan lagi. Jadi sama teorinya, teori Aidit ini yang diterapkan kepada Pancasila. Mendengar pernyataan seperti itu, Presiden Soekarno marah ya. Dan sejak itulah kemudian hubungan antara Soekarno dengan Aidit itu retak gitu. Dan akhirnya Soekarno udah mulai bulan depan kita adakan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni dengan tema Pancasila sepanjang masa gitu. Jadi ini Pancasila sepanjang masa ini sebagai antitesa dari pandangan Aidit yang merelatifkan Pancasila gitu. Jadi memang ada beberapa kontroversi ya yang terjadi di era Presiden Soekarno, dan itu adalah realitas politik yang tidak bisa kita baca dari kacamata realitas politik sekarang ya, terutama pasca desoekarnoisasi. Ya, berbagai stigma yang dilekatkan oleh Soekarno itu sebenarnya juga menjadi bagian dari proses atau proyek rekayasa politik gitu ya, sehingga kita harus bisa lebih jernih. Nah, kalau kita membaca Pancasila, menurut saya kita perlu memilah dua hal itu ya. Itu Pancasila adalah ide-ide Soekarno muda yang lebih murni ya, yang masih bebas dari pergulatan kepentingan kekuasaan gitu. Sedangkan misalnya Nasakom ya itu dimensi praktik yang lain yang sudah menjadi bagian dari pergulatan kekuasaan yang ada. Oleh karena itu kan di dalam diskusi pendiri bangsa ini, terutama 5 sesi ke depan yang membahas pemikiran Pancasila Soekarno, saya membatasi diri pada pengkajian pemikiran Soekarno muda dan pemikiran Soekarno sebagai penggali Pancasila, ya, sebagai intelektual, ya, bukan praktek-praktek kebijaksanaan atau kebijakan Presiden Soekarno sebagai seorang presiden, karena ini diskusi yang debatable. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Arif. Kita masih punya waktu 9 menit lagi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, silakan. Mau langsung atau pakai room chat, silakan. Ada yang mau nanya langsung tuh, Kang. Siapa? Pak, siapa yang mau bertanya langsung? Ya. Boleh? Ya, siapa Pak? Halo? Mati. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Saiful Arif. Selamat malam, Pak. Dengaran, selamat malam. Malam Pak. Ya. Tadi saya ada dengar mengenai soal, nama saya Ibu Pak, konsep manipul usdek ya, saya dengar. Saya mau minta bagaimana tanggapan Bung Arif, bagaimana tanggapan Bung Arif melihat bahwa Pancasila itu kan memang dijadikan sebagai ideologi negara yang tampil secara hegemonik. Nah, tentu ikhtiar tersebut tercapai ya ketika Insinyur Soekarno waktu itu memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin manipul usdek. Nah, manipul adalah materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang judulnya pada waktu itu penemuan kembali revolusi kita. Nah, bagaimana kira-kira pandangan Bung Arif melihat bahwa Insinyur Soekarno memberi tafsir Pancasila itu sebagai satu kesatuan paham dalam paham manipul usdek seperti tadi Bung Arif kemukakan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang waktu Soekarno pada tanggal 1 Juni itu dia mengungkapkan pertama kali tentang Pancasila. Itulah sebabnya maka Pancasila disebut sebagai 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila atau Pancasila 1 Juni.
Nah, ada memang pemahaman kita yang mungkin keliru selama ini, atau mungkin saya yang keliru, bahwa memang isinya Soekarno itu menyebutkan 5 dasar bagi Indonesia merdeka. Ya, tapi pada saat itu Soekarno kan bilang begini, kalau ada yang tidak menyukai bilangan 5, ya mungkin juga kita mencoba membuat alternatif lain. Jadi seperti yang sering kita dengar, kalau ada tidak menyukai, ya alternatifnya lah kita pelan menjadi Trisila. Bahkan kalau ada lagi yang tidak menyukai, ya dikerucutkan lagi menjadi Ekasila. Nah, di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law itu, di dalam rancangan undang-undang HIP itu sebenarnya kalau kita pahami tidak ada persoalan sebenarnya, karena ketiga hal ini atau Trisila dengan Ekasila ini kan menurut Soekarno, ya negara ini didirikan atas semua didasarkan atas gotong royong, ya. Jadi 1 Juni itu adalah nama Pancasila, ya. Saya kira, ya, halo, kedengaran? Ya, lanjut Pak, terdengar Pak. Oh iya. Nah, itu kira-kira itu bagaimana menurut pandangan Pak? Itu 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak HT. Ya. Pak HT ini nama lengkapnya apa ya Pak? Hibur Tanis. Pak Hibur Tanis. Terima kasih Pak HT. Silakan Pak Arif. Ya, saya jawab pertanyaan kedua dulu ya, Mas Sofyan ya. Pak HT, terima kasih atas tanggapannya. Yang pertama, yang kedua tadi soal Trisila dan Ekasila ya. Jadi Trisila dan Ekasila ini bukan alternatif yang berbeda dari Pancasila, Pak. Trisila dan Ekasila adalah alternatif yang mewakili perasan inti dari Pancasila. Gitu. Jadi Trisila ini adalah perasan dari cara kita dalam membaca Pancasila kalau dengan 3 ide besar gitu ya, 3 kacamata besar, 3 sudut pandang besar. Yang pertama adalah sosionasionalisme kan. Sosionasionalisme di dalam Trisila itu merupakan perasan atau keterkaitan ya antara sila kebangsaan dengan kemanusiaan. Itu artinya apa? Artinya kebangsaan kita, kata Bung Karno ya kan, di dalam 1 Juni. Jadi membaca Trisila itu harus kembali kepada penjelasan tentang Pancasila gitu, Pak. Penjelasan tentang Trisila itu ada di dalam sila-sila Pancasila itu. Sosionasionalisme itu adalah keterkaitan antara nasionalisme dengan kemanusiaan, keterkaitan antara sila kebangsaan dengan internasionalisme atau perikemanusiaan. Artinya apa? Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang non-chauvinistik, yang bermuara pada pemuliaan martabat manusia secara universal. Bung Karno adalah seorang penganut Mahatma Gandhi yang meyakini bahwa nasionalisme itu adalah kemanusiaan. Yang kita bela dari bangsa ini adalah manusia, gitu Pak. Itu adalah sosionasionalisme. Kemudian sosiodemokrasi adalah cara membaca atas keterkaitan antara sila kerakyatan dan kesejahteraan sosial. Artinya apa? Ya, demokrasi kita itu kata Bung Karno bukan demokrasi politik, melainkan keseimbangan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Kita tidak hanya boleh memenuhi hak-hak politik tanpa memenuhi hak-hak ekonomi dari masyarakat. Itu adalah sosiodemokrasi ya. Konten kedua dari Trisila. Yang ketiga baru ketuhanan. Sila kelima atau ketuhanan. Nah, Trisila itu kata Bung Karno ya kan bisa diperas lagi. Diperas itu artinya apa? Inti dari Trisila itu dan Pancasila itu adalah gotong royong. Gotong royong ini artinya pembantingan tulang bersama. Jadi semua nilai-nilai di dalam Pancasila, semua nilai-nilai di dalam Trisila itu intinya adalah upaya kita untuk membangun kesejahteraan bersama secara bersama-sama gitu, Pak. Jadi Trisila dan Ekasila bukan alternatif yang berbeda dari Pancasila, melainkan alternatif yang merupakan inti dari gagasan Pancasila itu sendiri. Makanya sudah tepat, misal sebenarnya di dalam RUU HIP itu, secara akademik ya,
dinyatakan bahwa Trisila dan Ekasila itu merupakan ciri pokok. Itu sudah tepat itu. Ya, meskipun kalau ditolak ya itulah realitas kebangsaan kita, dan memang kalau sudah ditolak berarti bukan menjadi konsensus dan akhirnya tidak elok untuk menjadi peraturan normatif di dalam undang-undang. Yang kesatu tadi soal manipul Uzbek ya, Pak Hate. Ya, jadi kan manipul Uzbek ini kan memang intinya sosialisme ya. Sosialisme di dalam demokrasi, sosialisme di dalam ekonomi, dan kepribadian ya, kepribadian bangsa Indonesia ya. Jadi manipul Uzbek ini adalah tafsir sosialistik terhadap Pancasila ya, terutama yang Soekarno kembangkan dalam rangka perlawanan terhadap imperialisme itu, Pak, gitu. Jadi kenapa kemudian Soekarno mengeras ya ke dalam sosialisme sebagai tafsir atas Pancasila, karena perlawanan beliau terhadap imperialisme di dalam konteks perang dingin pada saat itu. Nah, tetapi kemudian sekali lagi sosialisme di dalam Pancasila itu ya sosialisme yang berketuhanan, yang berkemanusiaan gitu kan. Karena misalnya tahun 58 ya, sejak bulan Mei sampai September 58 itu Presiden Soekarno mengadakan kursus seperti ini ya, kursus Pancasila di Istana Negara. Beliau menjelaskan persila ya setiap bulannya gitu. Dan salah satu kursus itu menjelaskan sila kelima, ya memang beliau menjelaskan evolusi sosialisme yang ada di Indonesia gitu. Tapi kemudian apa yang menjadi inti dari sosialisme itu ya tidak perlu kita takuti, karena sebenarnya inti dari sosialisme Indonesia era Presiden Soekarno adalah PNSB atau Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Sehingga kemudian yang disebut Soekarno sebagai demokrasi terpimpin itu bukan demokrasi yang dipimpin oleh seorang Soekarno sebagai presiden seumur hidup, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh konsep PNSB itu. Gitu. Jadi sosialisme terencana. Itu. Jadi memang ya apa salahnya dengan sosialisme gitu ya? Itu yang menjadi persoalan gitu. Ketika kemudian sosialisme itu sudah dituhankan, dinasionalkan, didemokratikkan gitu. Maka sosialisme itu sudah kehilangan taring-taring berbahayanya gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Pancasila. Makanya misalnya di dalam pidato Bung Karno di sidang PBB ya yang sangat monumental itu kan Bung Karno mengajak Aidit itu ceritanya. Dan Bung Karno di pidato itu mengatakan, lihatlah saudara-saudara sekalian, ini adalah bukti bahwa komunisme di Indonesia itu sudah tunduk kepada Pancasila. Gitu. Silakan berdiri ketua PKI ya gitu. Jadi itu luar biasa itu. Jadi Aidit diajak tapi dalam rangka untuk menunjukkan bahwa komunisme itu sudah dijinakkan di Indonesia itu oleh Pancasila gitu ya. Lalu kemudian misalnya di Bung Karno ini hati-hati ya, tidak lalu kemudian dia seorang komunis, tapi memang hubungan antara Soekarno dengan komunisme itu hubungan yang dansa gengsi gitu ya. Jadi misalnya ketika beliau diundang di Uni Soviet ya kan, pada tahun berapa 53 berapa itu ya, ketika dipanggil oleh Presiden Uni Soviet, beliau mensyaratkan saya mau datang ke Uni Soviet kalau pemerintah Uni Soviet sebelum saya sampai ke sana tolong ditemukan makam perawi besar hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yakni Imam Bukhari kan gitu. Nah, dari instruksi itulah kemudian pemerintah Uni Soviet yang komunis itu akhirnya bergerebegah gitu ya, mencari makam Imam Bukhari, dipugar ya, dibangun dengan istimewa untuk menyambut kedatangan Presiden Soekarno. Demikian juga ada sebuah masjid ya, Blue Mosque ya di Uni Soviet itu yang pada awalnya dialihfungsikan menjadi gudang penyimpanan senjata. Dan Soekarno mengetahui itu, lalu Soekarno meminta itu dikembalikan sebagai masjid dan dipenuhi, dan sekarang Masjid Blue Mosque itu menjadi dinamai Masjid Soekarno. Jadi
ada diplomasi seperti itu. Jadi Soekarno ingin menunjukkan kepada dunia meskipun dia datang ke negara komunis, tapi beliau mengadakan diplomasi keislaman gitu ya, sehingga akhirnya seimbang antara keislaman dengan upaya beliau untuk melawan imperialisme Amerika itu. Dan adapun ketika Manipul Uzdek menjadi tafsir tunggal memang ada benarnya. Itulah yang kemudian kita revisi sebagaimana kita menghapus TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ya, di zaman ketika negara sudah bersifat demokratis, di zaman ketika masyarakat sipil kuat, di zaman ketika kontestasi atau kekuatan antar partai politik itu berimbang, sehingga tidak ada lagi kekuatan tunggal di dalam negara, maka tafsir-tafsir ideologis atas dasar negara itu sudah tidak lagi memungkinkan. Sehingga kita tidak perlu takut ya rezim ini atau rezim ke depan akan melahirkan tafsir-tafsir tunggal terhadap ideologi bangsa. Salah satu indikatornya adalah gagalnya RUU HIP ini, sehingga kemudian akhirnya ya sudah tepat ketika pemerintah lalu berinisiasi ya niat baik untuk mengganti RUU HIP dengan RUU BPIP ya. BPIP ini sebuah badan pembinaan ideologi Pancasila, sehingga RUU-nya atau undang-undangnya juga hanya mengurusi soal peta jalan pembinaan Pancasila, bukan soal haluan ber-Pancasila. Terima kasih, Mas. Mas, boleh saya tanggapi sedikit? Silakan ya, satu kali lagi pertanyaan langsung. Ya, jadi Mas Afif, saya terus terang belum begitu memahami tentang manipuli tadi. Itu kan pernah pernah ditetapkan oleh Presiden nomor 1 tahun 1990 tentang GBHN. Jadi manifestasi politik ini adalah seperti saya katakan tadi, materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus ya. Nah, itu kan ditetapkan oleh DPA, kan ada DPA waktu itu ya, menjadi garis-garis besar haluan negara, ya kan? Nah, materi pidato tersebut kan dikukuhkan oleh Presiden nomor 1 tahun 60. Saya tidak tahu bagaimana ini sekarang, apakah ini ada revisi, ada pencabutan atau bagaimana ya? Itu soal itu. Di Undang-Undang nomor penetapan Presiden Pempres waktu itu nomor 1 tahun 60 dan TAP MPR ya itu. Saya tidak tahu itu bagaimana. Bisa nggak disampaikan sama kita? Terima kasih Mas. Bapak silakan googling tulisan saya terakhir di media Indonesia ya. Judulnya menguatkan regulasi pembinaan Pancasila. Silakan di googling ya. Menguatkan regulasi itu saya upaya pemerintahan Orde Baru untuk menghapus Manipul Uzdek itu ya Pak ya. Memang Manipul Uzdek kemudian ditetapkan oleh DPA sebagai GBHN, lalu ditetapkan kembali dikuatkan oleh instruksi Presiden Soekarno menjadi GBHN ya. Dan saya lupa, silakan nanti dilihat di tulisan itu ya. Pemerintahan Presiden Soeharto lalu atau rezim Presiden Soeharto lalu membentuk TAP MPR sekian ya, yang membentuk sebuah panitia ya untuk meneliti ya ajaran-ajaran Bung Karno ya, untuk mana ini yang dihapus gitu, mana yang enggak gitu. Yang kedua juga menetapkan TAP MPR yang meninjau kembali ya semua produk legislatif dan keputusan Presiden di era Soekarno. Jadi memang sudah dihapuskan itu Inpres tentang GBHN yang berisi Manipul Uzdek itu, Pak. Nah, sepertinya juga di dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003 juga sudah tidak ada ya TAP MPR yang bersifat merumuskan atau menetapkan tafsir tunggal Pancasila itu ya. Kalau yang sudah ditetapkan menjadi TAP MPR yang masih berlaku dengan ketentuan sampai sekarang kan salah satunya adalah TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan PKI gitu ya. Seperti itu Pak. Jadi memang sudah dihapus Pak dalam peraturan perundang-undangan kita.
Oke, terima kasih. Langsung ini Pak Arif, mungkin 30 detik atau 1 menit langsung closing statement ini kajian perdana diskusi pendiri bangsa ini. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih. Mas Sofyan, terima kasih juga untuk Genial dan Bapak Ibu semua yang sudah berkenan bergabung di diskusi pendiri bangsa ini. Ke depan, di dalam 5 sesi ke depan, kita akan mendalami lebih dalam ya gagasan-gagasan Presiden Soekarno atau gagasan Bung Karno tentang Pancasila ini, gitu. Karena memang memang Pancasila ini adalah konsensus ya, konsensus para pendiri bangsa, para peserta sidang BPUPK, Panitia 9, PPKI ya, sehingga akhirnya Pancasila bukan karya pribadi Bung Karno, gitu ya. Itu kita sepakati bersama. Tetapi sebagai konsensus tentu ia memiliki sejarah, ya kan? Dan salah satu sejarah utama di dalam konsensus itu adalah ide tentang Pancasila. Jadi tanpa ide tentang Pancasila tidak akan pernah ada Pancasila, kan gitu. Tanpa ada pidato Soekarno tentang Pancasila, ya tidak akan pernah ada konsensus nasional dari para pendiri bangsa dengan nama Pancasila, dengan isi sila-sila Pancasila sebagaimana yang Soekarno cetuskan pada 1 Juni itu. Jadi Pancasila yang akhirnya menjadi kesepakatan bersama itu tidak keluar ya, ide-idenya itu tidak keluar dari pidato 1 Juni. Gitu. Tetapi ide-ide Soekarno pada pidato 1 Juni itu lalu diterima aklamasi oleh peserta sidang BPUPK, ya, Ketua BPUPK Dr. Rajiman Widyo Diningrat, lalu memutuskan sidang pidato 1 Juni itu menjadi bahan baku untuk rapat Panitia 8 yang merumuskan dasar negara berdasarkan pidato Bung Karno. Gitu. Sehingga kemudian mengkaji pemikiran Bung Karno secara intelektual. Ini saya sampaikan secara intelektual itu sangat penting sekali. Gitu. Untuk apa? Untuk masuk di dalam gagasan-gagasan mendasar di dalam Pancasila itu. Gitu. Jadi ketika kita berbicara atau saya berbicara seperti ini, saya tidak menyatakan bahwa ini ada Pancasila Soekarno yang berbeda dengan Pancasila yang resmi, yang berbeda dengan Pancasila 22 Juni. Oh, tidak. Ya, Pancasila adalah Pancasila yang merupakan konsensus bersama itu. Gitu. Dan Soekarno juga baik di Panitia 9 maupun di PPKI yang mengesahkan rumusan final Pancasila itu juga menjadi ketua di setiap sidang itu. Nah, tetapi artinya apa? Sebagai bagian dari pemikiran pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila, pemahaman terhadap pemikiran Soekarno tentang Pancasila itu menurut saya sangat wajib kita miliki sehingga akhirnya Pancasila tidak menjadi ideologi yang tidak menarik gitu ya. Kalau kita lihat misalnya beberapa survei yang menemukan fakta bahwa sekian 16,8% pelajar kita itu menolak Pancasila, pro khilafah, 18,6% mahasiswa kita pro khilafah menolak Pancasila, 19,4% ASN kita pro khilafah menolak Pancasila, 15, sekian persen profesional BUMN dan swasta kita menolak Pancasila pro khilafah. Itu satu penyebabnya. Apa? Pancasila tidak menarik. Pancasila secara intelektual tidak menarik. Dan itu disebabkan oleh deintelektualisasi Pancasila. Ya. Pancasila kandungan intelektualnya dibuang. Kandungan intelektual di dalam Pancasila dibuang oleh apa yang disebut sebagai proses desoekarnoisasi Pancasila itu. Dan tentu pendiri bangsa yang memikirkan Pancasila bukan hanya Bung Karno, tapi juga ada Bung Hatta, ya kan? Ada Supomo, ada Kiai Wahid Hasyim, ada Ki Bagus Hadikusumo, bahkan Muhammad Nasir itu juga di The Pakistan Institute of World Affairs tahun 52 itu beliau mengagung-agungkan Pancasila sebagai cerminan dari diakuinya tauhid sebagai bagian dari dasar negara modern gitu. Jadi di dalam forum diskusi pendiri bangsa ini, nanti ke depan kita tidak akan hanya mengkaji pemikiran Soekarno, tapi juga pemikiran para pendiri bangsa lainnya. Tetapi secara kronologis,
secara genealogis memahami pemikiran Soekarno tentang Pancasila itu menjadi langkah awal yang sangat menentukan agar kita tidak keluar ya dari ide-ide mendasar dari bangsa dasar negara yang kita cintai ini. Terima kasih Mas Sofyan. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih Pak Arif atas pencerahannya. Sebenarnya ini ada pertanyaan tapi mungkin dijawab di pertemuan selanjutnya, yaitu mengapa sekarang pemerintah terlalu memaksa RUU BPIP pada status BPIP tidak perlu dibuat undang-undang. Nah, nanti dijawab di pekan depan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Arif, terima kasih kepada Terima kasih teman-teman semua. Partisipan. Kita ada diskusi ada grup WA juga ada setiap malam Sabtu kita diskusi pendiri bangsa, setiap malam Jumat kita diskusi filsafat. Nah, kita hiburannya dengan diskusi filsafat. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Arif, Bapak Ibu sekalian. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih.